Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman sekalian. Hari ini kita lanjutkan kembali kelas kita mengenal dan mendalami soal dunia penelitian sastra tradisi. Ya, ini memang topik yang selalu menarik karena sastra tradisi itu terkait dengan masa silam dalam sejarah kebudayaan kita. Nah, penelitian itu adalah studi. Jadi studi yang kita lakukan terhadap bagian penting dari sejarah kita yang kita sebut sebagai sastra tradisional. Dan termasuk juga bagaimana cara atau mekanisme atau cara kerja riset atau penelitian sastra tradisional ini, khususnya sastra tidium ya, yang semester ini kita jadikan sebagai bahan pengajaran atau bahan pendalaman materi. Oke. Di harapannya nanti dari kelas ini teman-teman juga mulai mengenal, mulai memahami, mulai menguasai soal ya apa itu sastra tradisi. Ya kemarin beberapa pertemuan sudah sempat kita bahas, kita perdalam dan apa kita juga mengenali objek-objek kajian yang biasanya menjadi ketekunan atau menjadi concern dari studi-studi sastra tradisi atau yang biasa kita sebut sebagai sastra lisan. Agar apa ya, selain untuk menemukan hal-hal baru, memahami hal-hal baru, untuk menguasai pengetahuan-pengetahuan baru, juga bagian penting dari usaha kita membangun kesadaran untuk melakukan pelestarian, kesadaran untuk melakukan konservasi, konservasi apa namanya budaya, khususnya di bidang linguistik dan sastra. Nah, ini menarik ya, karena sebenarnya pada sisi hidup manusia, termasuk kita, itu ada yang kita sebut sebagai tradisi. Jadi setiap kita di antara kita itu pasti punya warisan-warisan tradisi yang ditinggalkan oleh leluhur kita, nenek moyang kita. Yang sebagian itu masih kita ingat, tapi sebagian yang lain sudah lupa. Sebagian lagi masih kita jalani sampai sekarang, kita amalkan, kita tekuni, kita wariskan, ya kita nikmati begitu ya tradisinya. Tapi ada juga tradisi-tradisi itu yang ya sudah tidak kita nikmati karena sebagian masih ada, tetapi mungkin kita anggap tidak relevan atau kurang sesuai dengan perkembangan zaman. Ada juga tradisi itu yang tidak bisa kita nikmati karena ya memang sudah hilang atau sudah punah. Nah, disinilah kita mencoba untuk membangun kesadaran pentingnya konservasi, pentingnya pelestarian, pentingnya pemertahanan budaya, termasuk pemertahanan bahasa atau sastra tradisi. Salah satunya tentu melalui riset-riset, melalui rekonstruksi, melalui revitalisasi agar tradisi-tradisi itu bisa kita pelajari, bisa kita hayati, bisa kita rayakan, dan kemudian bila memungkinkan itu bisa kita wariskan kepada generasi berikutnya, kepada anak kita, kepada cucu kita. Tentu tidak melalui pemaksaan atau tidak melalui intimidasi, tetapi melalui pewarisan nilai-nilai, melalui transformasi, melalui transmisi pengetahuan yang dilakukan secara menarik, secara unik, ya, secara kreatif, secara inovatif agar warisan sastra tradisi itu bisa diterima dengan lapang dada, diterima dengan pikiran terbuka oleh anak-anak kita, oleh ya cucu-cucu kita nanti.
Terlebih sekarang kita bukan hanya hidup dengan usia yang berbeda, sejarah yang berbeda, zaman yang berbeda, tapi juga sebutan generasi yang berbeda. Ada yang kita sebut baby boom, ada yang kita sebut milenial, ada yang kita sebut Gen Z, ada yang kita sebut Gen Alpha. Nah, yang dua terakhir ini ya, mungkin ada di antara teman-teman yang masuk Gen Z itu ya, itu hidup dalam dunia yang berbeda, dunia digital, dunia apa namanya, dunia budaya yang berbeda, sehingga mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, dan cara berbicara, cara berkomunikasi mereka dengan orang lain dan sekitarnya. Nah, ini juga memberikan satu penilaian sikap ya, dari para Gen Z itu, dan juga khususnya termasuk yang generasi berikutnya yaitu Gen Alpha di dalam memahami posisi status warisan-warisan tradisi. Kita bisa membayangkan betapa rumitnya, betapa kompleksnya, betapa kesulitan-kesulitan itu memang ada ketika budaya-budaya digital, ya manusia digital itu bertemu dengan budaya-budaya tradisi yang jauh sekali, ya. Jauh sekali di mana zaman itu berkembang selain sebagian berkembang dalam tradisi purba, sebagian berkembang dalam tradisi kebudayaan prasejarah, sebagian tradisi berkembang dalam sejarah Hindu-Buddha, sebagian tradisi berkembang dalam tradisi agama kebudayaan Islam, sebagian tradisi berkembang dengan kehadiran ke apa Katolik dan Protestan pada masa penjajahan. Ketika mereka hadir, kebudayaan-kebudayaan itu hadir pada masa Gen Z, di mana pada masa Gen Z ini hampir-hampir di antara mereka, menurut riset ya, itu kurang tertarik dengan apa yang berbau agama, tertarik dengan apa yang berbau religi, tertarik dengan apa yang disebut sebagai spiritual. Sehingga posisi atau kedudukan dari budaya-budaya ini menimbulkan problem, ya, problem benturan-benturan yang tentu ya tidak ringan, dan sehingga implikasi-implikasi atau dampak-dampaknya terhadap individu maupun terhadap kolektif komunitas masyarakat di mana budaya itu berada, pada masyarakat Punan, Genji Kenyah, Genji Agabak, Genji Tidung, Genji Bulungan, Genji Banjar, ya Bulungan, Bone, dan seterusnya, termasuk perantau-perantau misalnya Jawa, itu tentu menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah. Sehingga kehadiran para peneliti, termasuk peneliti muda seperti para mahasiswa, untuk peduli, selalu peduli melakukan riset-riset, melakukan penelitian-penelitian terhadap keberadaan sastra tradisi itu menjadi penting. Karena yang dibutuhkan itu tenaganya tidak sedikit, biaya tidak sedikit, waktu tidak sedikit. Sehingga kalau yang menekuni hanya satu dua orang tentu ya kurang bergerak secara masif. Sehingga apa? Semakin banyak keterlibatan, semakin besar partisipasi tentu semakin bagus. Ya, semakin bagus. Nah, apa itu sebenarnya sastra tradisi yang lalu sudah pernah kita kenalkan bahwa sastra tradisi itu mudahnya kita temukan sastra yang diwariskan turun-temurun. Nah, biasanya cara memahaminya itu saklek sebagaimana dituturkan atau diwariskan secara lisan maupun secara tertulis melalui pengajaran-pengajaran di lingkungan cerita di mana cerita-cerita itu berada. Misalnya cerita rakyat, legenda gitu ya, mite, kemudian mitos-mitos, ya, folklor-folklor yang dilahirkan atau berkembang di kalangan masyarakat nenek moyang kita yang kemudian diwariskan secara lisan melalui dongeng, melalui pementasan, ya, melalui drama tradisi, melalui sastra lisan, tutur ya apa namanya cerita sebelum tidur, melalui nyanyian rakyat. Itu bagian dari cara sastra tradisi itu berkembang dan ya, apa namanya bertahan hingga saat ini. Sebagian tetap dapat dinikmati dalam pementasan, termasuk pementasan digital ya, di konten-konten. Tetapi sebagian yang lain dirasakan mungkin kurang menarik atau kurang cocok dengan zaman sehingga dia tidak dapat berkembang secara baik.
Nah, ada yang disebut sebagai sastra lisan atau sastra tradisi yang bersifat lisan itu mudahnya kita pahami sebagai karya-karya atau warisan-warisan sastra yang dituturkan atau diartikulasikan atau diproduksi melalui tradisi lisan, tradisi berbicara, tradisi gosip, tradisi komunikasi lisan, dongeng, ya rapat, musyawarah, ceramah, khutbah, apalagi ya tuturan-tuturan, kemudian syair, itu bagian dari bagaimana sastra tradisi itu dikembangkan. Dan umumnya bersifat komunal karena berbicara secara lisan itu kan terbatas ya. Audiennya terbatas, terlebih pada masa zaman dulu itu tidak dikenal alat komunikasi yang luas seperti HP, seperti toa, amplifier, ya, kemudian pengeras suara itu tidak ada. Sehingga eh, sastra tradisi yang dilakukan secara lisan itu kemudian ya berkembang dalam lingkungan yang terbatas. Dan kalaupun dia menyebar biasanya mengalami bias-bias tertentu. Misalnya cerita Joko Tarub di Jawa, di Pulau Jawa ya, di masyarakat Jawa itu di Kalimantan juga ada, misalnya di Kalimantan Utara itu berkembang dalam bentuk Yujang Betawol. Nah, misalnya kemudian di mana di Sulawesi di Gorontalo itu ada namanya Lahilote. Nah, misalnya seperti di Jepang juga konon ada yang mirip cerita-cerita seperti itu. Dan sifatnya komunal itu berarti terbatas pada komunitas atau lingkaran atau circle ya atau grup-grup kecil di mana mereka berada. Sehingga sangat terbatas ruang geraknya. Karena itu perkembangan pertumbuhan sastra tradisi tulisan ini juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan komunitas-komunitas itu. Ketika komunitasnya semakin besar, kemungkinan tradisinya juga semakin punya ruang untuk bertahan. Ya, semakin kuat kebudayaan tersebut, masyarakat tersebut bertahan, tentu sastra lisannya juga semakin bertahan. Meskipun ada juga yang mungkin masyarakatnya udah nggak ada, tapi sastra tradisinya atau sastra lisannya itu bisa diterima. Atau di masyarakatnya mungkin dianggap kurang menarik, tetapi bagi komunitas yang lain ternyata itu menarik. Nah itu setelah ditemukan media-media baru yang memungkinkan penyebaran atau persebaran dari sastra tradisi lisan itu bisa memungkinkan orang-orang di luar komunitas atau di luar circle itu menemukan dan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru terkait sastra tradisi. Nah, disinilah pentingnya kita melakukan riset-riset ini ya teman-teman ya. Riset-riset yang kita lakukan itu akan membantu dokumentasi dan publikasi atau penyebaran apa namanya eh, penyebaran sastra tradisi lisan ini lebih kuat ya, karena ada daya dorongnya yaitu media, bukan hanya media tulis tapi juga media digital. Secara alami, secara natural dan secara kultural, umumnya perkembangan sastra tradisi yang diwariskan secara lisan, sastra tradisi yang diwariskan secara lisan, itu berkisar pada aspek hiburan yang membedakan dengan sastra modern ya. Sama-sama hiburan, tetapi hiburan di dalam sastra tradisi itu dibangun di atas kerangka nilai-nilai pendidikan. Ada ajaran-ajaran, ada tuntunan-tuntunan yang disampaikan melalui sastra tradisi, melalui teater, melalui cerita, melalui syair, melalui puisi, melalui pantun. Itu ada nilai-nilai pendidikan dan pengajaran. Sehingga ada ungkapan, ada tuntunan, ada tontonan. Ada tontonan yang mengandung tuntunan. Bukan hanya tontonan, tetapi juga mengandung tuntunan. Bukan hanya tuntunan atau ceramah-ceramah atau khutbah, tapi juga mengandung hiburan tertentu. Jadi di dalam sastra tradisional itu dua hal yang saling berhubungan, saling bersinergi itu adalah eh, antara hiburan dengan pendidikan atau pengajaran. Sehingga tidak jarang kadang-kadang dalam
karya sastra tradisi itu ada nilai-nilai keagamaan, ritual dan seterusnya. Bahkan di dalam sastra tradisi itu seringkali ada hal-hal yang terkait ya itu spiritual ya atau ritual. Jadi bukan hanya hiburan, pendidikan, pengajaran atau intelektualitas, tapi juga ritual. Ada hal-hal yang terkait simbolisme spiritual, terkait dengan nilai-nilai ketuhanan, keyakinan, iman, sesuatu yang iman ya, sesuatu yang dipercaya, sesuatu yang diyakini kebenarannya sebagai dalam hubungan sesuatu yang berkuasa, sang pencipta atau sang penguasa. Nah, di sini kemudian ritual atau spiritual itu memberikan satu apa namanya ciri khas, menjadikan satu ciri khas atau penciri unik dari keberadaan sastra tradisi dibandingkan sastra modern atau jenis sastra yang lain. Di dalam sastra tradisi ini, misalnya di dalam mantra atau di dalam tarian-tariannya, di dalam tarian-tarian, kemudian di dalam syair-syair, itu kadang-kadang digunakan dalam ritual-ritual tertentu, entah ritual pernikahan, entah ritual kelahiran, entah ritual kematian, entah ritual sedekah bumi, sedekah laut itu sering digunakan sastra-sastra lisan seperti mantra, kemudian syair, pantun juga ya, seperti dalam tradisi Lenong, dalam tradisi Delmuluk, dalam tradisi Madihin di Banjar atau Mamanda itu ada dia, misalnya perang pantun ya, dalam acara ritual-ritual tertentu pernikahan bisa atau dalam acara-acara ritual yang lain. Nah ini menariknya di sini ya, yang ini tidak bisa dilakukan oleh sastra modern. Di mana sastra modern itu fokus hanya pada hiburan umumnya. Jarang sekali kita melihat sastra modern itu secara sengaja itu menjadikan dirinya, menjadikan media itu sebagai alat untuk kampanye, bahkan ditolak itu ya. Sebagai alat untuk ceramah, sebagai alat untuk khutbah itu tidak dilakukan. Tetapi dalam sastra tradisi itu dilakukan. Misalnya menyampaikan ajaran-ajaran Katolik melalui cerita, menyampaikan ajaran-ajaran Protestan melalui puisi, menyampaikan ajaran-ajaran Islam melalui hikayat, menyampaikan ajaran-ajaran Hindu Buddha melalui cerita-cerita misalnya roman misalnya itu dilakukan dilakukan ada kombinasi-kombinasi kolaborasi-kolaborasi budaya yang menarik ya yang unik konvergensi atau akulturasi atau sinkretisme dalam arti positif itu dalam pertemuan-pertemuan dan gerak perkembangan budaya-budaya tradisi dengan budaya yang lain. Nah, di sini kita melihat bahwa di dalam sastra tradisi itu memang ada yang disebut sebagai ekspresi nilai, keyakinan, terkait budaya, keyakinan terkait ekonomi, keyakinan terkait agama tertentu, keyakinan terhadap pandangan politik, keyakinan terhadap pandangan ekonomi tertentu, keyakinan terhadap nilai-nilai moral yang dianut dalam hubungannya dengan Tuhan, dalam hubungannya dengan masyarakat, dalam hubungannya dengan diri sendiri misalnya. Ada batas-batas di mana ketika kita berbicara, kita berpikir, kita melakukan tindakan tertentu, itu akan mengukur segala sesuatunya dengan nilai moral yang kita pegang. Pantas enggak ya ini ya, saya lakukan menurut saya. Sopan enggak ya ini saya lakukan. Baik enggak ya kita berbicara seperti ini. Ini wajar enggak ya kita lakukan. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini harus dilakukan karena kita punya standar nilai moral. Semakin punya standar nilai moral yang tinggi, menunjukkan bahwa orang itu punya peradabannya bagus. Semakin beradab, semakin tidak punya standar-standar tentang moralitas, semakin barbar, maka dia ya menjadi bagian masyarakat yang masih purba karena belum punya peradaban atau kebudayaan yang berbasis pada nilai atau moralitas universal tentang misalnya kejujuran, tentang keberanian, kepahlawanan, tentang penghormatan, respek terhadap orang lain. Nah, itu adalah bagian dari nilai yang kita yakini. Standar-standar moral ketika kita melakukan melakukan pilihan-pilihan berbicara, pilihan-pilihan bertindak, pilihan-pilihan melangkah, ya, memilih sesuatu, membeli sesuatu, berbicara, memilih jodoh dan seterusnya, memilih komunitas itu kita punya standar nilai yang kita sebut sebagai moralitas.
Dan pastinya yang harus kita pasang kan standar nilai ideal yang paling tinggi, ya kan? Kita punya standar nilai sebagai diri sendiri. Wah, marwah pribadi harus dijaga. Kalau orang Bugis punya siri misalnya, yang harus dijaga, kehormatan diri sendiri. Orang Islam punya nilai, orang Katolik punya nilai, ajaran Yesus yang harus dipegang. Orang Hindu punya ajaran yang harus dipegang. Orang Buddha juga seperti itu. Bahkan orang yang punya keyakinan-keyakinan atau kepercayaan pasti punya standar nilai moral yang kuat. Saya tidak boleh membunuh binatang. Saya tidak boleh menebang pohon sembarangan. Saya nggak boleh membabat hutan liar misalnya. Itu adalah standar-standar nilai yang kita yakini sebagai individu. Nah, kadang-kadang kita di dalam hidup sebagai manusia sosial, sebagai makhluk sosial atau apa namanya, eh, bagian dari komunal atau komunitas sosial, itu kita juga melakukan standar berdasarkan kesepakatan atau konvensi orang lain. Ada nilai-nilai moral yang kita pegang yang kadang-kadang tidak selaras dengan moralitas yang diyakini oleh komunitas di mana kita hidup. Ada kalanya kita sebagai orang berpegangan secara individu, kita yakin dengan Tuhan kita, tapi di komunitas lain ada komunitas yang berbeda secara pandangan religinya. Ada pandangan sosial yang berbeda. Saya orang Jawa hidup di Sulawesi, punya pandangan moral yang berbeda. Saya orang Banjar hidup di Sumatera, ada budaya Melayu di sana, ada budaya Batak di sana, ada budaya Aceh di sana. Saya hidup di Papua, di sana ada orang Papua punya standar moral sendiri. Nah, standar-standar moral yang berbeda antar komunitas ini juga harus menjadi bagian atau perhatian dari kita ketika kita memilih hidup luas di dalam sebuah komunitas. Sebuah nilai yang kita yakini sebagai individu itu kita pertahankan untuk kita batasi pada keperluan dan kebutuhan hidup kita sendiri di kamar kita, di rumah kita. Mungkin akan seperti itu. Tapi ketika kita keluar rumah, keluar kampung kita harus bertemu dengan komunitas yang berbeda. Berbeda kepentingan politik, berbeda kepentingan budaya, berbeda kepentingan agama, berbeda kepentingan ekonomi, yang itu punya standar-standar moral yang membuat kita harus bernegosiasi di sana, harus berkompromi, harus bertoleransi, harus bermoderasi agar ya tidak terjadi benturan konflik. Karena ketika standar-standar moral ini ya tidak dikurang sedikit dan tidak dinaikkan sedikit, tidak ada kompromi, ya terjadi kan benturan peradaban. Maka kita kenal ada namanya benturan antara budaya asing dengan budaya pribumi, budaya barat dengan budaya timur, budaya Arab dengan budaya non-Arab, budaya Cina dengan non-Cina, Korea dengan non-Korea. Nah, kalau di Indonesia misalnya punya 700 sekian suku bangsa, perbenturan-perbenturan budaya itu juga semakin terbuka. Apapun isunya itu bisa dibungkus dengan konflik-konflik kepentingan sosial seperti itu, entah karena faktor ekonomi, politik, apa namanya, hankam, ya, etnisitas, ekonomi, religi, itu adalah bagian dari nilai yang kita terapkan. Tetapi ada nilai-nilai universal yang harus kita yakini baik sebagai individu maupun makhluk sosial. Misalnya sikap kita terhadap lingkungan. Semua agama, semua kelompok pasti yakin bahwa merusak lingkungan itu tidak boleh. Hormat terhadap perempuan, memuliakan perempuan. Semua agama memuliakan perempuan. Semua afiliasi sosial memuliakan perempuan. Kalaupun ada praktek-praktek asusila itu pasti bagian dari ya oknum, perilaku oknum yang harus kita lawan. Misalnya perilaku-perilaku intimidatif, ya, perilaku-perilaku barbar dalam berkomunikasi. Nah, itu adalah bagian dari perilaku-perilaku celak oknum. Ya. Karena secara universal itu tidak ada namanya budaya itu tidak ingin respect terhadap orang lain. Hampir semua budaya di Indonesia bahkan dunia itu mengajarkan anggotanya untuk respect terhadap diri sendiri, respect terhadap orang lain dan pergaulan-pergaulan sosialnya. Seperti sekarang terjadi perang misalnya yang antara Israel dengan Amerika. Bagaimana kita lihat? Nah, oknum seperti Perdana Menteri Israel dan Trump itu diberontak oleh rakyatnya sendiri di demo. Karena apa? Karena ada pelanggaran-pelanggaran moral yang dilakukan oleh pemimpin mereka.
Banyak rakyatnya menolak perang, tapi pemimpinnya melakukan otoriter, tetap melakukan serangan terhadap Iran, dan itu ditentang oleh masyarakatnya. Di Jepang juga seperti itu, di Prancis, di Inggris, mereka mendemo presidennya karena menolak perang. Nah, itu adalah standar-standar moral yang universal, di mana orang itu sebenarnya pada diri mereka, komunitas mereka itu punya standar moral yang tinggi, peradaban yang agung. Ya, respect terhadap orang lain, penghormatan terhadap orang lain, terhadap sesama, meskipun mereka punya afiliasi yang berbeda. Kalaupun terjadi intrik-intrik atau intimidasi-intimidasi, itu umumnya adalah karena oknum-oknum yang punya kepentingan-kepentingan yang dipaksakan. Nah, pandangan hidup itu juga ada di dalam sastra sebagai sebuah ekspresi budaya. Sehingga bicara sastra itu bukan hanya bicara hiburan, bukan hanya bicara apa namanya eh, pengajaran atau religi, tapi juga bagian dari praktek pandangan hidup, nilai-nilai yang diwariskan. Jadi sastra itu bukan sesuatu yang netral. Ketika menonton drama Korea, menonton drama Cina, menonton film India, menonton film Hollywood, menonton mendapatkan cerita dari tradisi Sunda, tradisi Ternate, tradisi Ambon, tradisi Papua, tradisi Jawa, Bugis, Toraja, Batak, Aceh, misalnya. Tengger, Baduy, suku orang dalam, itu pasti punya pandangan hidup tertentu. Yang sebagian itu, kalau kita tidak membuka diri, kita akan melihat dengan aneh kehadiran budaya-budaya atau pandangan hidup orang lain ini. Sama dengan kita melihat kuliner-kuliner baru di sekitar kita. Mungkin bagi sebagian kita melihat kuliner-kuliner ini agak aneh gitu. Menu-menu, resep-resep makanan yang aneh. Ada orang makan misalnya rica-rica biawak, rica-rica ular. Nah, bagi sebagian orang kan biasa, malah jadi menu bergizi. Tapi bagi komunitas yang lain mungkin dianggap ya kurang srek, ya kan? Padahal itu bagian dari ya khasanah kuliner alam yang mereka miliki. Tapi bagi kita yang sudah hidup dalam budaya mungkin punya pilihan-pilihan kuliner yang lain, mungkin hal-hal seperti ini akan menimbulkan problem. Tapi bagi masyarakat yang lain, coba kita lihat. Di Jepang itu orang makan ikan biasa tanpa dimasak misalnya. Biasa. Tapi bagi kita mungkin akan jijik gitu ya. Di Vietnam itu kita lihat ada misalnya daging tikus dijual belikan, ya kan? Daging ular dijual belikan di pasar bisa kita lihat. Kalau di Indonesia kan masih sembunyi-sembunyi gitu ya. Tapi di sana itu kan ada pasarnya. Itu menunjukkan adanya pandangan hidup yang berbeda, dan mungkin itu kalau terus disampaikan, ya disampaikan melalui karya sastra, apalagi sekarang era digital gitu ya, mungkin bisa menular, bisa menjadi virus ya. Namanya virus itu ya. Kadang-kadang kalau kita nggak punya filter, nggak punya daya tahan, mungkin akan menjadi racun ya, toksik budaya bagi kehidupan kita. Di zaman sekarang itu pertempuran atau perbenturan budaya ini mungkin bukan hanya satu dengan satu budaya, tapi satu budaya dengan banyak budaya yang lain. Karena era digital ini kan semua bisa kita terima, bisa kita akses. Kita hidup sebagai orang Dayak, kita hidup sebagai orang Duri, sebagai orang Letak, sebagai orang Bone, orang Toraja, orang Jawa Timur, orang Jawa Tengah, orang Jogja, ya kan? Sebagai orang Islam, orang Katolik, orang Hindu, kita mengakses semuanya. Keyakinan-keyakinan kuliner atau yang non kuliner dari Vietnam, dari Thailand, ya, dari Venezuela, dari Afrika, dari Brasil. Ya mungkin sebagian itu cocok dengan budaya kita dan sebagian yang lain tidak cocok. Nah pertanyaannya adalah apa yang kita lakukan ketika mendapati atau menemukan berhadapan dengan budaya-budaya yang tidak sama, nilai yang tidak sama, kepercayaan yang tidak sama. Ketika kita ngotot menutup diri, otomatis yang terjadi adalah konflik, ya kan? Pastinya ketika kita menghadapi situasi itu dan zaman terus berkembang, semakin rasional seseorang, semakin terpelajar manusia, komunitasnya itu semakin kalangan terdidiknya, maka dia semakin bisa berpikir secara rasional, mana hal-hal baik yang bisa diambil, mana hal-hal yang tidak baik tidak perlu diambil. Hal-hal yang positif, melihat sebuah negara kok kreatif, kita ambil. Iran itu diembargo ekonomi, bisa bikin senjata banyak, kita ambil semangat kreatifnya. Orangnya pinter-pinter, padahal terus ditekan oleh dunia. Nah, itu
bagian dari seperti itu. India nilainya baik apa? Religius, spiritual. Cina yang kuat apa? Nah, kita ambil nilai-nilainya sebagai sumber inspirasi. Tapi hal-hal yang tidak cocok nggak perlu nggak perlu kita ambil. Termasuk nilai-nilai yang buruk dari diri kita, tradisi kita kan juga tidak perlu kita ngotot pertahankan untuk apa. Misalnya malas gitu ya, tidak kreatif, tidak inovatif, ya untuk apa kita pertahankan? Ya kan tidak perlu kita pertahankan. Pelecehan terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan misalnya, kan itu sesuatu yang kurang bagus, tidak respect terhadap sesama, hobi mengolok-ngolok, nah, anti disabilitas, itu bagian dari hal yang ya nggak perlu kita pelihara, apalagi kita wariskan, kita tolak, kita filter, kita reduksi agar ya itu tidak menjadi toksik sejarah kita, agar perkembangan budaya kita, peradaban kita itu semakin bagus, semakin berkualitas dari waktu ke waktu, tidak saling menegasikan, tidak saling mengkafirkan, tidak saling membuang, tetapi saling mengambil nilai-nilai positifnya, saling belajar, saling merumuskan best practices, tidak saling membangun pagar, tapi membangun jembatan-jembatan di antara nilai kepercayaan pandangan hidup yang berbeda-beda seperti itu. Kita pastinya senang punya khasana kuliner yang beragam. Ada soto Madura, ada soto Banjar, ada soto Makassar, ada soto Medan, ya kan? Ada soto mana? Ya, Betawi misalnya. Dengan menu-menu dan resepnya berbeda. Semakin banyak tentunya kita semakin senang. Pilihan-pilihan hidup semakin banyak. Ada pecel Lamongan, ada pecel Madiun, ada pecel Tulungagung Kediri, ada pecel Jogja, ada pecel Semarang. Pastinya membuat kita semakin senang menikmati hidup. Cara belajar, cara menikmati sastra. Dengan semakin banyak karya yang menguat tawaran-tawaran kreatif dan inovatif itu membuat kita juga semakin bagus. Tetapi ketika kita hadir sebagai sebuah komunitas global yang hidup di era digital, maka harus punya kemampuan untuk melakukan filter. Ya, melakukan pemilahan mana yang harus kita pilih, mana yang harus kita ambil. Kalau hal itu positif, kreatif, dan inovatif, ya otomatis kita ambil. Menonton sepak bola luar negeri di Italia, di Liga Inggris, bagus kita ambil. Cara mempelajari formasinya, taktiknya, strateginya, gaya hidup atletnya, pemertahanan gizinya, bagus kita kelola dengan baik. Ya kan? Bahwa belajar seperti Jepang itu membangun budaya sepak bolanya melalui sistem yang modern. Meskipun Jepang itu tradisinya kuat sekali, tapi dia membangun sebuah sistem yang modern. India itu tradisinya kuat sekali, tapi mampu membangun budaya film yang modern, yang viral, yang bisa diterima komunitas global. Cina itu tradisinya kuat, tapi mampu mengambil nilai-nilai bagus, sehingga punya tradisi ekonomi yang kuat, punya tradisi teknologi yang kuat, bisa bikin nuklir sendiri. Nah, itu seperti itu ya. Dia bisa belajar hal-hal yang bagus dari negara-negara lain untuk diambil sebagai sebuah semangat untuk terus bertumbuh dan berkembang masyarakatnya. Tidak semua hal yang ada pada diri kita itu baik, tetapi tidak semua hal dalam diri kita itu buruk. Baik kita sebagai individu maupun komunitas sosial. Tidak semua hal yang ada di luar kita itu buruk, tetapi juga tidak semua hal di luar kita itu baik. Sebagian yang ada kita ambil sebagai inspirasi untuk terus berkembang, sebagian yang lain kita gunakan, kita singkirkan, kita kubur dalam-dalam sebagai bagian dari cara kita untuk terus berkembang di dalam berbagai budaya atau bidang kehidupan kita, sehingga kehidupan peradaban kita, kebudayaan kita itu semakin menarik, semakin segar tanpa melupakan nilai-nilai kepercayaan-kepercayaan atau pandangan-pandangan hidup yang lebih positif, lebih sehat secara lahir dan batin, lebih membuat manusia itu sejahtera lahir batin, menikmati kebersamaan, merayakan kebersamaan. Saya kira itu pertemuan siang hari ini ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua